Inilah 10 buah iblis luxury yang ada di dunia One Piece yang cocok banget nih buat kalian para pencari cuan. Inilah buah iblis untuk kalian semua. Nah, garis besar di sini video ini kita akan membahas terkait Devil Nomi lagi nih, atau buah iblis yang sesuai dengan nama channel, karena udah lama kita tidak membahas spesial tentang buah iblis. Dan tema kali ini tentang cuan, cuan, dan cuan. Saya akan terima apapun resikonya, Tante. Yang penting bagi saya sekarang cuman uang, dan uang, Tante. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, langsung nih tanpa babi bu, kita akan mulai dari buah iblis pertama, yaitu Goru-Goru Nomi, dimana buah iblis ini dimakan oleh Gael Tesoro, villain utama kita di movie Gold, dimana Goru sendiri adalah bacaan dari gold atau emas yang dibaca dalam bahasa Jepang. Jadi ini bukan arti emas yang ditranslatekan ke bahasa Jepang. Yang menariknya, namanya bukankah sangat mirip sekali dengan Goru-Goru Nomi yang dimiliki oleh Enel, karena keduanya memiliki semacam kemampuan yang saling berhubungan satu sama lain. Toh bukankah Enel sendiri dia menggunakan emas sebagai sumber konduktor yang bisa dia atur dan dia ubah sekeinginannya. Nah, kenapa ini adalah buah iblis luxury pertama yang kita bahas? Ya, untuk ini nggak perlu dijelaskan lebih jauh lagi lah ya, karena dia bisa memanipulasi emas yang apa coba yang lebih kaya dari hal tersebut, dimana emas ini adalah satu objek penjaga kekayaan bos yang wah, ini per gramnya aja bahkan sekarang sudah 1,4 juta, yang dalam beberapa bulan terakhir naik cukup signifikan. Yang bayangin bikin 1 kilo emas, wah itu udah bisa beli rumah kayaknya di daerah BSD juga udah cukup tuh 1,5 miliar. Ya, rumah-rumah lebih gedean dikit kalau daerah BSD, mungkin kalau daerah-daerah pinggiran lagi lebih gede lagi. Nah, mungkin sedikit perusahaan ya, ini buah iblis manipulate, bukan buah iblis crit untuk tipe paramesianya, yang berarti dia tidak bisa asal bikin emas dari ketiadaan, namun dari manipulate-nya, dimana kita butuh emas duluan yang ada, dan dari situ Tesoro dapat mengubah bentuk-bentuknya ke bentuk yang sangat diinginkan, yang bahkan bisa menjadi lebih besar. Yang dari sini sangat masuk akal kenapa dia sangat kaya sekali, yang bahkan restriksi atau batasan ini pun sengaja udah bikin di movie Goldnya, karena lagi-lagi kalau dia memiliki buah iblis crit bukankah akan terlalu OP? Tanpa itu saja dia sudah menjadi salah satu orang terkaya, dan jika dia tipe crit pasti bakal lebih gila lagi, karena bahkan dikatakan di movie tersebut saja Tesoro plus bisnisnya saja dia sudah memutar uang sebesar 20% dari total kekayaan dunia yang ada di One Piece ini, yang bukankah 20% ini hal yang sangat-sangat gila sekali, yang gak ada juga. Toh inilah kehebatan luxury dari buah iblis Goru-Goru atau emas. Namun yang tadi baru salah satu saja, karena ada satu buah iblis yang super duper OP lain yang tentu saja lagi-lagi sesama non canon, karena ada di movie yang sama juga, yaitu movie Gold, dan pemakannya adalah Bakarat, dan nama buah iblisnya adalah Raki Nomi. Atau baik lagi, ini hanyalah luck yang dijebangkan saja, yaitu menjadi luck Devil Nomi atau Raki tersebut. Buah iblis ini tentang apa? Yang tentu saja tentang keberuntungan. Bahkan sekelas Luffy aja dia tidak bisa berhadapan dengan hal semacam ini. Jadi menurut saya kalau ini ada di dunia kita, wah bayangin nih, semua yang kalian inginkan bakal tercapai. Kasarnya seumur hidup kalian akan terus beruntung. Bahkan dalam pertarungan dia bisa tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang mungkin gak masuk akal, tapi itu masuk ke dalam salah satu keberuntungannya dalam tiap pertarungan. Karena bukankah luck atau keberuntungan ini sebenarnya udah bukan lagi nih di tangan kita sebagai manusia, melainkan peran Tuhan lah yang akan berperan untuk memberikan semacam keajaiban atau kita sebut sebagai keberuntungan ini. Makanya bukankah banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal, kayak kok tahu-tahu bisa ya? Karena balik lagi, alhamdulillah ya, itulah yang disebut sebagai keberuntungan tersebut. Yang coba kayak ada yang pernah merasa nggak ya, kalau dipikir-pikir secara logika rasanya kurang masuk akal, tetapi kok bisa aja didapatkan oleh kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Namun kelemahan dari Raki Nomi ini adalah kita harus menyentuh musuhnya terlebih dahulu agar kasarnya keberuntungannya diambil untuk sementara,
kita, dan dialah yang mendapatkan keuntungan atau keberuntungan dari hal tersebut. Nah, buah iblis selanjutnya kita akan masuk ke Peroperonomi atau buah iblis permen yang tentu saja dimakan oleh Perospero. Dia adalah putra sulung pertama dari Big Mom yang selain kemampuan permennya yang bisa digunakan untuk bisnis F&B nih, jualan permen skala global, karena dikatakan permen yang manis makanya dia bisa berikan kepada anak-anak di Wall Cake Island. Namun hal lain yang luar biasa juga adalah dia bisa membuat apapun menggunakan permen ini. Seperti bagaimana dia bisa membuat eskalator super canggih yang lagi-lagi inget ya, ini tema One Piece yang jadul, dia bukan buat tangga tetapi langsung eskalator yang bahkan desainnya pun super fancy banget, yang wah ini mah real luxury banget. Bahkan tidak hanya itu, dia pula bisa meniru blueprint dari Pang Hazard dengan permennya dan dijadikan gedung luar biasa yang sejujurnya ini GG parah. Next, mungkin ini buah iblis luxury yang cocok banget nih buat gen milenial seperti kita yang memiliki hayalan-hayalan jadul, yaitu Shiro Shiro no Mi, buah iblis yang dimakan oleh Gang BG dan dapat membuat kita menjadi kastil, yang bukankah ini impian kecil kita yang akhirnya bisa tersampaikan dengan hidup dalam kastil, memiliki kemewahan, luxury things yang ada di dalam kastilnya sekeinginan kita. Ya lagi-lagi, tetapi kekurangan dari buah iblis itu tentu saja kita harus mengubah tubuh kita dulu untuk menjadi kastil tersebut. Kita pun sebenarnya bisa membawa siapapun ke dalam tubuh kita dengan mengecilkan bagian tubuh mereka yang otomatis telah masuk ke kastil dalam dirinya. Dan di luar itu masih ada pemilik buah iblis lain nih yang bisa mengontrol satu pulau secara penuh. Tentu saja dia adalah Avalokizarro dengan Shima Shima no Mi alias buah iblis pulau. Dengan kemampuannya dia bebas melakukan apapun yang ada di pulau tersebut, dimana jika ada halangan-halangan yang tidak kalian inginkan, ya udahlah tinggal dibuang dari pulau itu saja. Makanan ini, semua hal yang kalian inginkan di pulau akan benar-benar kalian miliki, atau lagi-lagi bisa dibilang ini definisi pulau pribadi. Ya tapi kalau kita hubungkan dengan One Piece, masih ada satu batasan yang belum kita ketahui nih terkait buah iblis Pizarro, apa yang dimaksud sebagai Shima atau pulau tersebut. Apakah ini berlaku untuk semua jenis kontinen atau benua atau daratan atau apapun itu? Karena bukankah jika iya, Pizarro apa mungkin bisa mengendalikan Red Line jika berada di atasnya? Yang lagi-lagi, bukankah itu dapat menjadi sesuatu yang sangat-sangat gila sekali? Tapi sebenarnya satu batasan yang membuatnya berbeda dengan kemampuan buah iblis Pika, dimana kalau Pizarro ketika dia terserang, lukanya akan tertransfer full ke dalam dirinya. Dimana kalau Pika harus murni nih, tubuhnya lah yang keserang dulu, baru efeknya akan terasa. Dan di luar buah iblis pulau tadi, ada satu lagi nih buah iblis yang membuat kalian menjadi orang dengan dimensi terbesar, dan tentu saja itu adalah Doa Doa no Mi yang dimakan oleh Blueno. Selain dia yang dapat membuat pintu kemanapun dan berpindah kemanapun, di situ dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan, dan tidak hanya itu, dia bisa menyimpannya di dimensi lain yang sepertinya hanya dia sendirilah yang bisa mengatur hal tersebut. Ya ini mirip lah seperti dimensi di dalam Mangekyo Sharingan antara Kakashi dan Obito, yang sebenarnya hal ini pun dimiliki oleh buah iblis lain, dan itu adalah Mira Mira no Mi yang dimakan oleh Brula, buah iblis cermin yang membuatnya dapat memiliki dimensi terpisah, yang juga menurut saya dia bisa pergi kemanapun selama ada cermin di dalamnya. Yang sebenarnya kedua buah iblis tadi akan menjadi hal yang sangat berbahaya kalau digunakan di tangan yang salah, contohnya seperti Om Sanjay. Dan buah iblis selanjutnya adalah Fuku Fuku no Mi yang dimakan oleh Kinemon, buah iblis yang membuatnya dapat mengubah outfit apapun dan dimanapun yang dia inginkan. Ini cocok banget buat kalian-kalian yang sangat mementingkan lifestyle, dimana mungkin dulu malah kudu supreme banget nih, sekarang apa ya untuk brand-brand yang sangat terkenal dan bisa lifestyle banget? Coba tuliskan di kolom komentar. Ya biasanya untuk yang mementingkan lifestyle ini pokoknya gaya nomor satu, masalah duit biasanya nomor belakang, yang penting tampil keren dulu bos. Karena jangan lupa setelah kita melepas baju semuanya yang dimiliki oleh Kinemon, dia akan berubah lagi ke modelan awal. Jika kita menggunakan batu akan menjadi batu, jika kita menggunakan daun akan menjadi daun juga. Nah kalau tadi pakaian, next kita akan masuk ke anatomi
lebih tubuh, dan tentu saja dia adalah buah iblis dari Eva Chuan di Horu Horonomi. Ini juga cocok nih buat kalian yang sangat memikirkan penampilan, bahkan sampai oplas hidung atau bahkan yang lain-lain. Yang bukan gak cocok nih buat kalian yang ingin kayak spek ani-ani yang mukanya sama semua karena hidungnya definisi mirip semua. Yang itu harganya sangat-sangat mahal sekali, tetapi dengan kemampuan dari buah iblis ini, Horu Horonominya Eva, kalian tinggal mengubah atau manipulasi hormon yang ada dalam diri kalian, dan dari situ kalian akan memiliki apa yang kalian inginkan. Contoh, jika kalian ingin memiliki dada seperti Nami, itu tinggal ditambah hormon dan boom, kalian akan memilikinya. Dan buah iblis paling luxury menurut saya adalah Kuku Nomi yang dimakan oleh Streusen. Dia bisa membuat apapun menjadi makanan, bahkan kalau mau dibisniskan mah wah wadah loh. Dia bisa menciptakan makanan apapun dengan rasa apapun dan apapun yang benar-benar dia inginkan. Ini definisi full F&B, bakal menjadi top banget. Dan jangan lupa, makanan adalah basic atau dasar dari manusia. Jangan dulu lah kita sebelum-sebelumnya ngomongin harta, uang, supreme, bahkan susu kayak Nami, karena tetap saja pertama yang dibutuhkan mah makan dulu bos. Beres makan baru kita ngomongin masalah cuan. Nah, jadi itulah untuk video film kali ini. Kalau dari buah-buah masalah percuanan, apa nih kira-kira yang paling kalian suka? Bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin tahu beberapa buah iblis terkutuk versi Devilnomi, kan bisa langsung tonton videonya di sini. Dan seperti biasa, like aja video kalian suka, di selanjutnya kalau suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devilnom pamit, and I'll see you guys next time.